Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Lutfi, NIM 210131002 dari kelompok 10 PTI, Praktikum PTI. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tutorial tentang perhitungan waktu baku, yang mana perhitungan waktu baku ini diambil dari satu SK ACT, yaitu eh, SK Keren, yang mana input dari waktu baku ini yaitu waktu siklus dan ada waktu normal. Yang pertama itu di mana untuk mencari waktu siklus itu kita harus mengetahui dalam perakitan kren dari perakitan 1 ke 10 itu durasinya berapa detik. Nah, nanti setelah didapatkan durasinya sampai 10, maka kita jumlahkan dan didapatkan totalnya 2202. Nah, setelah itu dapat kita cari waktu siklusnya dengan rumus total dari durasi per detik tadi dibagi sama dengan banyak perakitan. Didapatkan hasil sebesar 220,2. Nah, yang dimana terlampir pada rumus eh, waktu siklus sama dengan sigma X1 atau apa, durasi per detik dikali banyaknya perakitan atau N. Selanjutnya, setelah didapatkan waktu siklus, bisa kita cari waktu normal dengan dengan faktor penyesuaian. Yang mana waktu normal ini dicari berdasarkan 3 metode. Yang pertama ada metode Schumacher, Westinghouse, dan metode objektif. Yang pertama kita bahas yaitu metode Schumacher, yang mana pada metode Schumacher ini dilakukan perhitungan pada stasiun kerja kren, di mana untuk eh, inputnya itu dari tabel berikut, yaitu kelas dan pada faktor penyesuaiannya. Rumus dari waktu normal ini yaitu waktu siklus dikali penyesuaian. Pada waktu normal ini saya mengambil faktor penyesuaiannya itu dengan kelas Good Plus, karena dalam perancangan stasiun kerja keren ini saya lumayan penyesuaiannya itu bisa dinilai bagus. Good Plus sebesar 75 faktor penyesuaiannya. Selanjutnya itu kita cari penyesuaiannya dengan rumus eh, nilai penyesuaian dibagi 60. Kenapa 60 di sini? Karena kelas dari penyesuaian itu umumnya itu bernilai normal atau 60. Selanjutnya dilakukan perhitungan waktu siklus yang kita dapatkan sebelumnya sebesar 220,20, dan dapat dicari waktu normalnya dari metode Schumacher ini yaitu waktu siklus dikali dengan penyesuaian yang diperoleh. Jadi didapatkan nilai waktu normal sebesar 275,25. Selanjutnya, setelah didapatkan pada metode metode Schumacher, lanjut ke metode kedua, yaitu ada metode Westinghouse. Pada metode Westinghouse ini terdapat beberapa keterangan, yaitu ada faktor, dari faktor ini terdiri dari beberapa keterampilan, ada usaha, kondisi kerja, konsistensi, dan terus pada faktor-faktor ini terdapat kelas per masing-masing faktornya, dan ada pula simbol dan nilainya yang telah ditetapkan dalam buku APSK. Terus untuk rumusnya sendiri masih sama, waktu siklus dikali penyesuaian. Lanjut untuk eh, mencari perhitungan untuk waktu normal metode Westinghouse ini, yaitu kita tentukan dulu faktornya itu, faktor penyesuaiannya itu ya ialah keterampilan yang pertama. Yang pada perakitan keren ini, keterampilan yang saya miliki itu eh, termasuk good skill atau disimbolkan dengan C1 pada tabel berikut dengan nilai 0,06. Nah, selanjutnya ada usaha, saya ngambilnya itu good effort
Karena dalam perakitan eh, keren ini usaha saya tuh lumayan. Jadi saya ngambilnya good effort CS2 dengan disimbolkan dengan nilai 0,02 dan seterusnya ada kondisi kerja dengan nilai kelas excellent simbolnya B dengan nilai 0,04 dan ada konsistensi yang mana di sini saya mengambil pada tabelnya yaitu fire kelasnya dengan simbol E dengan nilai minus 0,02. Setelah kita lakukan faktor eh, penyesuaian faktor kelas, simbol, dan nilainya telah diperoleh, kita dapat menghitung total penyesuaian dari nilai yang kita peroleh tadi. Maka dapat kita jumlahkan sebesar 0,1. Nah, terus di sini dapat kita hitung penyesuaiannya, yaitu dengan rumus 1 ditambah dengan sebanyak faktor total penyesuaian yang diperoleh. Maka didapat sebesar 1,1. Setelah itu kita dapat menghitung waktu normalnya dengan eh, input sebelumnya itu waktu siklus sebesar 220, di mana kita dapat menghitungnya waktu siklus dikali dengan penyesuaiannya diperoleh sebesar 242,22. Selanjutnya pada metode ketiga ada perhitungan waktu normal dengan metode objektif, di mana pada metode ini dapat kita lakukan ketika kita perhitungkan dengan beberapa faktor penyesuaiannya. Yang pertama yang terlampir pada tabel berikut, yang ini di mana ada nanti keadaannya yang bagaimana, terus disimbolkan dengan lambang apa, terus penyesuaiannya bernilai berapa. Di sini masih sama, untuk rumusnya itu masih waktu siklus dikali penyesuaian. Yang mana di pada faktor ini penyesuaiannya itu P1 dikali P itu sama dengan P1 dikali P2 atau bisa juga P1 dikali dengan 1 ditambah nilai tabel per 100. Selanjutnya kita masuk ke eh, perakitan kren pada keadaan pertama yang mana anggota badan pada saya saat merakit yaitu anggota badan saya itu terpakai dan pergelangan tangan dan jari. Nah, yang mana disimbolkan pada tabel itu B. eh, Terus untuk nilai penyesuaiannya itu bernilai 1. Setelah itu ada pedal kaki tanpa pedal atau satu pedal dengan sumbu di bawah kaki dengan simbol F dengan faktor penyesuaiannya bernilai 0. Penggunaan tangan, kedua tangan saling bantu atau bergantian itu disimbolkan dengan lambangkan dengan H. Terus nilai penyesuaiannya 0. Terus terdapat juga pas perakitan itu koordinasi mata dengan tangan itu konstan dan dekat yang disimbolkan dengan K yang bernilai 4. Selanjutnya peralatan dengan menggunakan peralatan itu ada sedikit kontrol. Maka dipakai dan dilambangkan dengan OO dengan nilai faktor penyesuaiannya 1. Terus berat badan. Dengan berat badan ini 0,45. Di sini diambil karena dan lambangnya itu B minus 1. Selanjutnya, nilai faktor penyesuaian itu 2. Dapat kita hitung dan kita jumlahkan total penyesuaiannya itu bernilai 8, di mana P1 ini diperoleh ketika eh, keterangan berikut. Ji- eh, Jika operator bekerja lebih cepat dari yang biasa, maka nilai P1-nya itu besar sama 1. Jika lambat, maka kecil dari 1. Di sini saya dalam merakit keren itu dapat dikatakan cukup cepat atau lebih cepat sedikit dan saya beri nilai 1,1. Untuk P2-nya itu dapat dihitung dengan rumus eh, 1 ditambah total penyesuaian dibagi 100, diperoleh dengan sebanyak 1,08. Begitu juga untuk P. Kalau P sama dengan P1 dikali P2 sesuai dengan rumus diperoleh 1,188. Setelah itu, seperti sebelumnya, ada inputan waktu siklus 120. Dapat di sini kita hitung waktu normalnya itu sebesar waktu siklus dikali penyesuaiannya. Jadi diperoleh waktu normalnya itu sebesar
261,60. Selanjutnya, setelah didapatkan perhitungan waktu siklus, waktu normal setiap metode dengan input yang dengan menyesuaikan dengan faktor penyesuaiannya, eh, maka bisa kita hitung waktu bakunya. Ini merupakan step terakhir dalam perhitungan waktu baku, di mana pada perhitungan waktu baku ini berdasarkan dengan nilai allowance. Allowance pada nilai tabel berikut terlampir inputnya. Seterusnya, kita mulai perhitungannya yaitu dalam perakitan keren ini faktor yang saya gunakan itu tenaga kerja yang digunakan itu dapat diabaikan karena tidak terlalu keluar dalam perakitan, maka bernilai saya kasih nilai 4. Sikap kerjanya itu duduk di mana kalau allowance-nya itu 1. Gerakan kerjanya normal, kelelahan kelelahan mata saat melakukan perakitan tuh terus menerus dengan fokus berubah-ubah. Keadaan temperatur pada tempat kerja itu normal, keadaan atmosfer baik, keadaan lingkungan yang baik, dan nilai allowance-nya eh, terlampir pada tabel yang saya bernilai sebagai berikut. Seterusnya, setelah didapatkan nilai allowance, maka kita dapat menghitung total allowance-nya itu sebesar 18. Terus setelah didapatkan itu kita hitung kelonggaran untuk kebutuhan pribadi kita dalam melakukan perakitan kren. Yang mana pada kelonggaran ini saya beri nilai 2 karena pada buku APSK terdapat keterangan bagi pria itu allowance-nya itu 2 sampai 2,25%, sedangkan untuk wanita itu 2,5 sampai 5%. Kayaknya di sini saya mengambil 2%. Untuk kelonggarannya itu dapat dihitung, ya kita jumlahkan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi tadi ditambah dengan totalnya, didapatkan sebesar 20. Maka kita dapat menghitung waktu eh, baku dari waktu normal dan waktu baku dari eh, perhitungan waktu baku dari input waktu normal sebelumnya dan allowance yang kita peroleh. Di mana untuk waktu normal yang kita sudah peroleh sebelumnya, waktu Skumar, metode Skumar, Westinghouse, dan objektif bernilai 275,25, 242,22, 261,60, dan dapat kita hitung waktu baku per detiknya itu untuk metode Skumar, yaitu 275,25 waktu normalnya dikali allowance dikali 1 ditambah allowance dibagi 100. Nah, rumus ini eh, digunakan untuk menghitung waktu baku dari em, metode Skumar. Di mana di sini udah dapat keterangan rumusnya untuk menghitung waktu baku itu waktu normal dikali 1 ditambah allowance. Selanjutnya, untuk perhitungan metode Westinghouse diperoleh waktu bakunya sebesar 260,664. Dan terakhir itu metode objektif dengan nilai waktu baku per detiknya itu 313,91,71. Dari perbandingan ketiga metode didapatkan waktu yang terkecil itu pada metode Westinghouse untuk perhitungan waktu baku. Eh, Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.